Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullahi ta'ala wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'da. Wa qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, Abdullah ibnu Mubarak, beliau adalah cucu dari Al-Qadi Nuh Al-Maruzi. Ia berkata, barang siapa yang sholat 12 rakaat setiap hari, 12 rakaat tersebut adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib. Setiap hari bisa menjaga 12 rakaat sholat sunnah ini, maka ia telah menunaikan haknya sholat. Ketika dianggap sudah menunaikan hak sholat, harapannya nanti tidak ada tuntutan sholat. Sholat tidak akan menuntut kalau kita belum menunaikan haknya sholat. Di sini nasihat Abdullah ibn Mubarak sebenarnya ada 4, cuman di sini ditulis 1 saja. Kalau yang pertama seperti yang ada di sini, barang siapa sholat sunnah 12 rakaat setiap hari, maka ia telah menunaikan haknya sholat. Nasihat yang kedua, barang siapa puasa sunnah setiap hari, setiap bulan 3 hari. Di sini diterjemahnya tidak ada. Di aslinya ada 4 nasihat, cuman yang diterjemahkan di sini cuman ada 1. Nasihat yang kedua, barang siapa sholat puasa sunnah setiap bulan 3 hari, maka dia telah menunaikan haknya puasa. Nasihat yang ketiga, barang siapa setiap hari membaca Al-Quran sebanyak 100 ayat, maka ia telah menunaikan hak membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, barang siapa bersedekah pada hari Jumat 1 dirham, maka sungguh dia telah menunaikan haknya sedekah. Kata Abdullah bin Mubarak, beliau memberi 4 nasihat. Yang pertama kaitan dengan sholat. Haknya sholat itu minimalnya untuk sholat sunnah selain sholat fardu setiap hari 12 rakaat. Kalau kurang dari 12 rakaat berarti belum dianggap menunaikan haknya sholat. Kalau belum dianggap menunaikan haknya sholat, khawatir nanti di akhirat sholat akan menuntut kalau kita belum menunaikan haknya. Nah, sholat itu bagaimana bentuknya? Memang di dunia sholat, bacaan Quran, sedekah tidak nampak seperti apa. Tapi nanti di akhirat Allah Ta'ala akan tampakkan amalan-amalan itu berbentuk makhluk yang bisa menuntut. Surat Al-Baqarah, surat Tabarak, surat Alif Lam Mim Sajdah dikisahkan dalam suatu hadis nanti di akhirat seperti makhluk yang memiliki 2 sayap yang akan memberi syafaat bagi orang yang setiap hari membaca dengan istiqomah setiap malamnya. Begitu juga nanti urusan sholat, wallahu alam seperti apa nanti bentuknya di akhirat. Yang jelas di sini Abdullah ibnu Mubarak ngasih nasihat untuk sholat sunnah setidaknya jangan kurang dari 12 rakaat. Kalau kurang khawatir karena belum dianggap menunaikan haknya sholat, nanti di akhirat dia bisa menuntut. Kemudian yang kedua, haknya puasa. Di sini kata Abdullah ibnu Mubarak, haknya puasa itu setiap bulan minimal puasa 3 hari.
Termasuk wasiatnya baginda Nabi kepada Sayyidina Abu Hurairah, beliau dinasihati jangan sampai meninggalkan puasa sunnah setiap bulan 3 hari. Para ulama menjelaskan ketika kita puasa sunnah 3 hari, yang paling bagus hari apa? Ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah. Bukan Masehi tapi Hijriyah. 13, 14, 15 bulan Hijriyah. Kecuali karo bulan Dzulhijjah, karena tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah dianggap hari tasyrik, tidak boleh puasa, maka nanti puasanya 14, 15 sama 16 khusus bulan Dzulhijjah. Tapi selain itu 13, 14, 15. Kemudian yang ketiga, haknya Al-Quran. Al-Quran punya hak, walaupun para ulama berbeda pendapat. Haknya Al-Quran di Fadilah Amal Maulana Zakaria juga sudah menjelaskan bahwasanya haknya Quran, sebagian mengatakan 1 Jumat sekali, ada mengatakan 1 bulan sekali, ada mengatakan 40 hari sekali, ada mengatakan 1 tahun 2 kali sudah pernah khatam. Kalau di sini Abdullah ibn Mubarak mengatakan, menurut beliau haknya Al-Quran itu setiap hari harus dibaca 100 ayat. 100 ayat itu kurang lebih ya 1 juz kurang atau lebih sedikit. Jadi kalau kita belum bisa baca Quran setiap hari 1 juz kurang lebih atau 100 ayat di sini, berarti dianggap belum menunaikan haknya Al-Quran. Kemudian yang ketiga, haknya sedekah. Haknya sedekah itu setiap hari Jumat haknya minimal sedekah senilai 1 dirham. 1 dirham itu berapa? Kalau sekarang kurang lebih ya 100.000. Khusus hari Jumat haknya sedekah kita tunaikan bisa sedekah kurang lebih senilai 100.000. Apakah harus berupa uang? Tidak harus. Yang penting nilainya kurang lebih senilai 100.000. Kalau kita sudah dianggap menunaikan haknya Al-Quran, haknya sedekah, haknya puasa, sholat, harapannya nanti di akhirat tidak akan dituntut lagi. Mengenai 12 rakaat tadi, Abdullah bin Mubarak mengatakan haknya sholat sunnah itu setiap hari 12 rakaat. 12 rakaat itu apa saja? Yang pertama, sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Di antara 12 rakaat, yang pertama yaitu qobliyah subuh 12 rakaat. Kalau nggak salah riwayat Sayyidah Aisyah, di antara sholat sunnah qobliyah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Ini termasuk sholat sunnah yang sangat-sangat dipentingkan oleh baginda Nabi. Sampai pentingnya Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh. Sampai sebagian ulama mengatakan termasuk dari seluruh qobliyah ba'diyah itu yang paling utama adalah qobliyah subuh. Kemudian yang kedua, tadi 2 rakaat qobliyah subuh, kemudian 2 rakaat qobliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur juga 2 rakaat. Yang ketiga, yang keempat, qobliyah asar 4 rakaat. Berarti total sudah 10, kemudian ditambah 2 rakaat setelah maghrib, jadi total 12 rakaat. Dalam suatu riwayat Nabi SAW sabdakan, tidak ada seorang hamba yang sholat setiap hari 12 rakaat sholat sunnah kecuali Allah Ta'ala akan bangunkan satu rumah di surganya Allah Ta'ala.
setiap hari bisa menjaga 12 rakaat, orang yang sholat sunnah setiap hari 12 rakaat, maka Allah Ta'ala akan bangunkan satu rumah nanti di surga. Bagaimana kita juga mementingkan urusan amalan-amalan sunnah. Kemudian beberapa fadilah sholat sunnah qobliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah Ta'ala merahmati seorang hamba yang sholat sunnah qobliyah asar sebanyak 4 rakaat. Memang secara fikih yang dianggap sunnah muakkadah itu 2 rakaat. Tapi kalau 4 rakaat maka akan dapat fadilah yang lebih, di antaranya akan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Para ulama ngasih nasihat, kita seorang hamba sudah seharusnya senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya doa kita ini makbul, diterima oleh Allah Ta'ala, diijabahi oleh Allah Ta'ala. Maka berdoalah menggunakan lisan-lisan yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau lisan itu berbuat dosa, ya mungkin secara syarat diterimanya doa itu belum memenuhi syarat. Di zaman Bani Israel dikisahkan ada seorang hamba sudah miskin, melarat sekali, pakaian pun cuma 2 helai yang ada di badan saja. Dia merengek-rengek kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu menyedihkan doanya, sampai-sampai Nabi Musa mengatakan, ya Allah, hambamu sudah doa begitu merengek-rengek kok belum dikabulkan. Andaikan dia doa pada saya mungkin sudah saya kabulkan. Maka Allah Ta'ala firmankan, ya mafhumnya, bagaimana doa dia bisa dikabulkan sedangkan pakaiannya itu dari perkara yang haram, makanannya dari perkara yang haram. Gara-gara pakaian makanan itu perkara yang haram, doanya tidak dikabulkan Allah Ta'ala. Padahal biasanya secara sunnatullah, orang itu kalau sudah kepepet betul, dalam keadaan susah, doa kok merengek-rengek betul, itu mudah dikabulkan Allah Ta'ala. Hamba tadi secara keadaan itu sudah munasib doanya dikabulkan, tapi gara-gara makanan pakaian ada yang haram, maka tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu nasihat para ulama, berdoalah dengan lisan yang tidak pernah berbuat dosa. Bagaimana caranya? Sedangkan lisan kita ini banyak dosanya, sering ghibah, bicara yang tidak jelas, menggunjing dan yang lain, tentu banyak dosanya. Maka kata para ulama, tempatkan diri kamu di tempat-tempat yang di situ ada doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di sini, Rasulullah mendoakan orang-orang yang sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat. Doa Nabi itu pasti dikabulkan. Ketika kita sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, berarti sama saja kita ini telah mendapatkan doa dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapat rahmat dari Allah. Termasuk doa seseorang yang akan mendapatkan doa dari lisan-lisan yang tidak pernah berbuat dosa adalah dengan menjaga sholat jamaah, kemudian membaca amin bersama aminnya para malaikat. Ketika dia menjaga amin dengan aminnya para malaikat, amin itu maknanya kabulkanlah. Nah, kalau para malaikat memintakan agar doanya dikabulkan, para malaikat tidak pernah dosa sama sekali, tentu doanya akan dikabulkan Allah Ta'ala. Ketika kita sholat jamaah, dalam surat Al-Fatihah ada doa agar diberi hidayah, bisa
melangkah di jalan yang telah ditempuh para anbiya. Kemudian di akhirnya ada amin, para malaikat juga turut mendoakan, maka berarti doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Banyak tempat-tempat di mana amalan-amalan kalau seseorang itu mengerjakan, maka Allah Ta'ala, Nabi mendoakan rahmat kebaikan untuk dia. Beberapa amalan yang seperti itu banyak. Maka bagaimana kita tempatkan diri kita di amalan-amalan yang menjadikan diri kita mendapat rahmat, mendapatkan doa dari baginda Nabi. Di antaranya di sini sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat. Dalam riwayat yang lain, man shalla arba'a raka'atin, tulisannya dibenarkan bukan rokamat, mimnya diganti dengan ain. Man shalla arba'a raka'atin qabla al-'asri harramallahu badanahu 'alan nar. Barang siapa sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Fadilah sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ma min 'abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin thintai 'asharata rak'atan tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidak ada seorang hamba yang mengerjakan sholat setiap hari sebanyak 12 rakaat kecuali dibangunkan oleh Allah Ta'ala rumah di dalam surga, seperti yang tadi saya sampaikan. Man shalla qabla dhuhri arba'a raka'atin, barang siapa sholat sunnah qobliyah duhur sebanyak 4 rakaat, ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi, maka seolah-olah dia sholat tahajud 4 rakaat. Qobliyah duhur 4 rakaat itu dihitung seperti tahajud. Kalau para ulama menjelaskan sholat sunnah malam hari dan siang hari nilainya lebih tinggi sholat sunnah di malam hari, lebih-lebih sholat tahajud. Ada istilah qiyamul lail, ada istilah tahajud. Kalau qiyamul lail itu sholat sunnah apapun yang dikerjakan ketika malam hari. Qiyamul lail sholat sunnah di malam hari, baik dikerjakan sebelum tidur maupun setelah tidur. Kalau tahajud itu khusus sholat sunnah yang dikerjakan malam hari setelah bangun tidur. Berarti kalau sebelum tidur maknanya tidak dihitung sebagai sholat tahajud. Di antara fadilah dari sholat tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam ayat tersebut ada janji, ada perintah, ada janji. Allah Ta'ala perintahkan baginda Nabi untuk sholat tahajud. Allah berjanji akan memberi maqam mahmud, suatu derajat yang tinggi nanti di surga yang hanya dimiliki oleh baginda Nabi. Maqam mahmud ini Allah berikan kepada Nabi, amalannya adalah sholat tahajud. Kita umatnya jelas tidak mungkin dapat maqam mahmud, akan tetapi dengan menjaga sholat tahajud akan memiliki derajat-derajat tinggi seperti yang Allah berikan kepada baginda Nabi. Tentunya tidak sampai maqam mahmud, tetapi akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Sebagian ulama menjelaskan tentang kisah seorang sahabat yang siang hari mencuri tapi menjaga setiap siang hari mencuri tetapi senantiasa menjaga sholat malam. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud sholat malam di situ adalah sholat tahajud. Jadi sholat tahajud memiliki kesan yang lebih untuk tazkiyatun nufus melebihi sholat-sholat yang lain. Orang yang punya penyakit mencuri, kata para ulama fikih, kalau dalam fikih dalam bab jinayat, orang itu kalau mencuri sampai seukuran 1/4 dinar, kalau sekarang kurang lebih 600-700 ribu, itu kalau secara syariat Islam bisa kena hukuman potong tangan.
Kenapa hukumannya kok potong tangan begitu berat? Sebagian ulama menjelaskan hikmahnya karena mencuri itu termasuk penyakit yang sulit sembuhnya, termasuk obat yang mujarab dengan didirikan namanya jinayat. Di zaman Sayyidina Abu Bakar kalau nggak salah, ada seorang mencuri, sudah 4 kali ketahuan sehingga kedua lengan sudah dipotong, kedua lengan kaki juga sudah dipotong, kanan kiri potong, kemudian kaki kanan kiri sudah dipotong, jalannya pakai tekun itu, karena kedua telapak kaki nggak ada, kedua lengan juga nggak ada. Kemudian ada orang menuduh dia ini mencuri. Maka yang dituduh tadi mengatakan, kamu nuduh saya mencuri apa nggak berpikir? Saya loh kedua tangan sudah nggak ada, kedua kaki nggak ada, bagaimana bisa mengambil? Tapi kodinya nggak kalah berpikir. Kamu punya dompet uang nggak? Punya. Di mana? Di saku. Coba saya ingin tahu. Maka dengan tangan yang sudah terputus, dia dengan mulutnya bisa mengambil uang yang ada di kantongnya. Maka kata kodinya, kalau kamu bisa mengambil uang yang di kantong kamu, juga mungkin juga kamu bisa mengambil uang yang di kantong baju orang lain. Ternyata betul dia pencurinya. Kata ulama, memang mencuri ini termasuk penyakit yang sulit sembuhnya. Termasuk obat yang mujarab untuk menyembuhkan penyakit. Sebagian ulama mengatakan terkait dengan kisah di zaman Nabi, ada seorang sahabat yang siangnya mencuri tapi malam harinya sholat, dikatakan sholat tahajud. Dari kisah itu sebagian mengambil pelajaran bahwasanya termasuk tazkiyatun nufus, amalan resep mengobati penyakit mencuri adalah dengan sholat tahajud. Memiliki pembersihan hati yang lebih dibanding amalan sunnah yang lain. Di sini bagi sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat itu sama seperti sholat tahajud 4 rakaat. Berarti qobliyah zuhur tapi 4 rakaat, syaratnya kalau 2 rakaat belum dianggap 4 rakaat. Berarti 4 rakaat qobliyah zuhur memiliki kesan-kesan yang lebih, sebagaimana sholat tahajud memiliki fadilah yang lebih. Wa man shallahunna ba'dal isya'i kamithlihinna min lailatul qadar. Barang siapa sholat sunnah ba'diyah isya 4 rakaat, maka sama seperti mengerjakan 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Padahal ibadah pada malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Bukan setara dengan 1000 bulan, tapi khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa? Tergantung orangnya. Makin dirinya itu memiliki kualitas lebih, maka lipatannya bisa 2000 ataupun 3000 bulan dibanding bulan-bulan biasa, tergantung orangnya. Tapi yang jelas lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa bulan? Mungkin 1001, mungkin 1500, mungkin 2000 atau yang lain, tergantung orangnya masing-masing. Sholat sunnah qobliyah isya 4 rakaat dinilai seperti sholat pada malam Lailatul Qadar. 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar berarti 4 rakaat ba'diyah isya ini juga terjadi kelipatan pahala, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Memang dalam kata para ulama, amalan-amalan itu bisa berlipat ganda beberapa penyebab. Ada karena waktunya, seperti di sini 4 rakaat karena waktunya itu ba'da isya, maka nilainya pada seperti malam Lailatul Qadar. Ada kaitan dengan tempat, khusus 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Sholat di tempat tersebut akan dilipatkan pahalanya. Kalau di Masjidil Aqsa dilipatkan 500 kali. Kalau di Masjidil Nabawi, di Masjid Nabawi 500 kali. Kalau Masjidil Aqsa 1000 kali. Kalau di Masjidil Haram 1500 kali lipat. Terjadi kelipatan pahala lebih tinggi lagi. Ada yang amalan itu meningkat karena kualitas orangnya. Hatinya ini betul-betul khusyuk,
mengerjakan tawajuh, betul-betul mengharap ridha Allah Ta'ala, ini pun juga akan melipatkan pahala amal. Kita lanjutkan. Khalifah Utsman radhiyallahu anhu berkata, wajadtu halawatan ibadati. Teks Arabnya dibenarkan, bukan kho, itu kan kholawata, yang betul ha, titiknya dihapus, bukan kholawah tapi halawah. Halawatul ibadati fi arba'ati asya'a. Sayyidina Utsman mengatakan, saya memperoleh manisnya ibadah dalam 4 perkara. Yang pertama, fi adai faraidillah, dalam menunaikan ibadah fardu, baik sholat fardu ataupun puasa fardu ataupun sedekah yang fardu. Yang jelas di sini seluruh ibadah fardu. Yang kedua, ijtinabi maharimillah, beliau mendapatkan manisnya ibadah di dalam menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, dilarang oleh agama. Kemudian yang ketiga, fil amri bil ma'rufi wa ibtighai thawabillahi ta'ala, ketika memerintahkan kepada kebaikan dan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Di terjemahnya ada yang kurang. Di situ sekedar ketika menyuruh orang berbuat kebajikan, lengkapnya dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Memerintahkan, menyuruh kebaikan dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, finnahyi 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Ada yang kurang dalam terjemahnya dan teks Arabnya. Yang lengkapnya, wan nahyu finnahyi 'anil munkar wal ittiqai min ghadabillah, pada waktu mencegah kemungkaran dan menjaga diri dari murka Allah Ta'ala. Kata Sayyidina Utsman, saya memperoleh lezatnya ibadah dalam 4 perkara. Maknanya beliau memperoleh lezatnya ibadah ketika mengerjakan 4 perkara. Dengan mengerjakan 4 perkara ini, beliau telah mendapatkan lezatnya ibadah. Yang pertama, menjalankan seluruh ibadah fardu. Yang kedua, menjauhi kemaksiatan seluruh perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, dalam menjalankan memerintahkan kebaikan dan mengharap ridha Allah Ta'ala. Yang keempat, melarang, mencegah dari kemungkaran dan menjaga diri dari murka Allah Ta'ala. Kelezatan, kalau ahli dunia mereka mencari kelezatan, kenikmatan hidup, kenyamanan hati ya dalam urusan dunia. Mereka bertamasya ke gunung-gunung, ke pantai-pantai, karena mereka merasakan kenikmatan ketika di pantai, merasakan kenikmatan ketika di gunung-gunung, merasakan kenikmatan ketika kumpul dengan wanita, merasakan kenikmatan ketika makan-makan dan yang lain. Kalau para wali-wali Allah Ta'ala, kelezatan mereka itu ya dalam ibadah. Mereka merasakan dalam ibadah itu kelezatan, kenikmatan yang tidak bisa didapatkan dengan seluruh kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Kisah yang masyhur,
dalam fadilah amal. Seorang sahabat setelah sholat isya, sholat sunnah 2 rakaat tanpa dirasa azan subuh sudah dikumandangkan. Kok bisa? Bagaimana? Karena ketika sholat sudah merasakan lezatnya sholat. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu sebelum meninggal dunia, beliau sudah bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi, dikasih tawaran, pilih berbuka bersama Nabi atau dijaga dari kezaliman orang-orang yang hendak membunuh beliau. Beliau memilih berbuka bersama baginda Nabi. Dikisahkan dalam sejarah, beliau meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quran. Karena lezatnya, memang termasuk sahabat yang masyhur dengan keasikan membaca Al-Quran adalah Sayyidina Utsman. Kisah yang masyhur, beliau itu menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholat witir. Saking lezatnya tanpa terasa. Kok bisa 1 rakaat 30 juz? Apa cukup waktunya? Kalau waktu sudah diberkahi oleh Allah Ta'ala, waktu yang sebentar akan mencukupi. Tapi kalau waktu itu enggak barokah, waktunya banyak tapi hasilnya sedikit. Ketika seseorang itu sudah betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, termasuk hadiah yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah kelezatan di dalam amalan. Orang yang sudah mujahadah habis-habisan dalam berzikir, maka Allah Ta'ala akan kasih kenikmatan dalam berzikir. Sehingga sebagian mereka itu kalau sudah duduk berzikir, mulai habis isya sampai subuh, nggak pernah pindah posisi duduk. Ya tidak ngantuk, berzikir terus. Posisi duduk pun nggak pernah berpindah, karena saking nikmatnya sudah merasakan kelezatan beribadah. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu di daerah Ngawi sana, ketemu kakek-kakek umur sudah 69 tahun. Dia cerita sama saya, ya ini umur sudah tua, jadi baca Quran nggak bisa banyak-banyak. Berapa? 1 minggu khatam 3 kali saja. 69 tahun 1 minggu khatam 3 kali. Berarti 2 kali hari sekali sudah khatam. Setiap hari 10 sampai 15 juz. Umur sudah 69 tahun. Nah kalau masih muda dulu, ya alhamdulillah biasa. Kadang ziarah ke Batu Ampar 40 hari, setiap hari 1 khataman. Nanti di Surabaya di Ampel setiap hari 1 khataman selama 40 hari. Ketika masih muda 1 hari 1 khataman. Ketika tua katanya alhamdulillah masih bisa 2 hari 1 khataman. Beda dengan kita, karena ketika muda dulu jarang baca Quran, setiap hari 1 juz pun masih terasa berat. Karena mereka sudah merasakan kelezatan, Masya Allah, terasa nikmat. Ketika seseorang itu berani mujahadah, kurban untuk suatu amalan, termasuk kenikmatan anugerah Allah kepada dia, Allah akan kasih dia kelezatan dalam ibadah tersebut. Ketika seseorang itu sudah kurban habis-habisan dalam usaha dakwah, termasuk anugerah Allah, Allah akan kasih dia kelezatan di dalam berdakwah. Ketika seseorang itu sudah habis-habisan dalam sholat, Allah akan kasih dia kenikmatan di dalam sholat. Masuk kisah yang masyhur di Fadilah Amal, seorang aulia doa, ya Allah, kalau Engkau masih mengizinkan ahli kubur, ahli surga untuk sholat, izinkan saya untuk sholat di alam kubur. Maka ada seseorang lihat ketika dia dimakamkan, belum selesai pemakaman ada batu bata jatuh, nampak. Allah bukakan yang gaib, dia sedang dalam keadaan sholat. Sampai sebagian aulia itu menganggap kalau di surga nggak ada sholat, apa ada kenikmatan di dalam surga. Kenapa seperti itu? Karena sudah merasakan kenikmatan di dalam sholat. Bagaimana bisa merasakan kenikmatan di dalam sholat? Ketika sudah kurban habis-habisan untuk sholat.
Ulama-ulama yang mereka sudah korban habis-habisan untuk ilmu, ya kenikmatan itu di dalam ilmu. Salah seorang ulama, saya lupa apakah Imam Romli atau yang lain, saya lupa. Ada sebagian ulama itu mutolaah sampai meninggal dunia. Ketika meninggal dunia dalam keadaan masih baca kitab. Yang mereka sudah korban habis-habisan dalam Quran, detik-detik sakaratul maut ya pengennya baca Quran. Seorang aulia sudah sakit parah, pengen baca Quran. Sama santri-santrinya dinasihati, Syekh, tuan ini sakit parah, mbok yo dikurangi baca Qurannya. Kata gurunya, enggak, ini detik-detik terakhir. Ya sekarang ini waktunya jungkung ibadah baca Al-Quran. Nah terus kita ini bagaimana? Ya kita renungi kita masing-masing. Kira-kira nanti ketika kita disuankan Allah itu apa amalan yang kita andalkan untuk dibawa suan kepada Allah Ta'ala? Terus sudahkah kita merasakan kelezatan di dalam ibadah tersebut? Kalau kita ibadah masih terasa berat, kemungkinan besar kurban kita untuk ibadah tadi belum bisa maksimal, sehingga Allah belum kita kasih hadiah kenikmatan dalam ibadah tersebut. Akan tetapi, kata sebagian ulama, perlu diingat juga, kita ibadah mujahadah dalam amal itu tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah. Kelezatan dalam ibadah itu suatu anugerah, tapi juga suatu ujian. Maksudnya bagaimana? Kadang-kadang ketika seseorang itu tawajuh dalam ibadah, kemudian mendapatkan kelezatan dalam ibadah, terjadi keguncangan, berhenti di tengah jalan. Yang dulu ibadah niatnya mendekatkan diri kepada Allah, setelah dapat kelezatan, yang dicari itu kelezatan dalam ibadahnya, lupa untuk ingin tambah dekat dengan Allah Ta'ala. Imam Ghazali dalam kitab Ihya, dulu Syekh Munzir ngasih kejelasan, memberikan contoh. Seseorang tujuannya ingin berjumpa dengan raja. Di gerbang istana ketemu pengawal, dikasih jamuan yang begitu nikmat. Saking nikmatnya jamuan, ngobrol dengan para pengawal, lupa kalau dia ingin jumpa dengan raja. Akhirnya nggak jadi sowan dengan raja. Dan begitu juga orang-orang yang ini sudah korban habis-habisan dalam ibadah, Allah kasih anugerah kelezatan dalam ibadah. Cuman ini juga suatu ujian, ibadah dia karena mendekatkan diri kepada Allah atau mencari kelezatan. Kalau nggak salah Syekh Junaid Al-Baghdadi atau Syekh Abu Yazid, beliau mengatakan kalau suruh ibadah zikir semalam suntuk sampai subuh, mulai habis isya sampai subuh, nggak pindah posisi itu bagi saya ringan. Tapi yang berat itu kalau menggunakan waktu malam sesuai apa yang dicontohkan Nabi yang lebih berat. Seperti orang yang puasa Daud, itu berat menurut kita yang nggak pernah tirakatan puasa Daud. Puasa kalau di Jawa ada yang puasa apa namanya itu dalail khairat, ada zikir-zikir dalail khairat. Biasanya pesantren ada wiritan itu. Biasanya ijazah dari kiainya suruh tirakatan puasa. Ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun. Kita bayangkan puasa 3 tahun, seperti apa beratnya? Tidak, bagi mereka yang sudah biasa puasa, yang nggak terasa berat. Petani, bagi orang yang bukan petani, lihat petani mulai pagi sampai siang istirahat, kemudian siang sampai sore. Yang bukan petani, lihat itu beratnya jadi petani. Tapi yang sudah sejak kecil jadi petani, itu kalau nggak ke sawah, badan itu malah terasa sakit. Ya nikmatnya itu suatu kenikmatan tersendiri. Begitu juga orang yang sudah korban habis-habisan dalam ibadah akan dapat ujian, suatu kenikmatan juga suatu ujian, merasakan kelezatan dalam ibadah. Ini suatu kenikmatan tapi juga suatu ujian. Kadang-kadang dia tertipu sehingga meninggalkan amalan yang lain. Sibuk dalam zikir, akhirnya merasakan kelezatan zikir, saking lezatnya lupa, tidak mau belajar, tidak mau berdakwah.
akhirnya tidak bisa sempurna. Yang sudah korban habis-habisan dalam ilmu, merasakan belajar ilmu itu suatu hal yang nikmat, sehingga diajak untuk dakwah, untuk zikir. Sudah, saya nggak perlu dakwah zikir, saya sudah merasakan kelezatan dalam belajar ilmu. Nanti yang dakwah begitu juga. Itu suatu anugerah, tapi juga suatu ujian. Dulu Syekh Muzair kasih nasihat, dalam ibadah itu cita-citanya cuma satu saja, jangan aneh-aneh. Cita-cita itu bagaimana? Biar tambah hari tambah dekat dengan Allah. Tapi kalau dalam entah itu dakwah, zikir, belajar atau ibadah, kok cita-citanya pengen jadi wali umpamanya, pengen doa-doa mustajabah, nanti akan berhenti di tengah jalan, nggak bisa meningkat. Ketika cita-citanya pengen jadi wali, kok sudah jadi wali, walaupun wali rendahan, sudah nggak ada keinginan untuk tambah dekat dengan Allah Ta'ala. Pengen sekali zikir uang langsung datang, sekali zikir hajat langsung terkabul. Ketika cita-cita seperti itu, ya sudah dapat, tetapi tidak bisa tambah dekat dengan Allah Ta'ala. Ada sebagian itu kalau sudah memang termasuk anugerah Allah Ta'ala, sesuatu kalau sudah ditirakati Allah kasih hadiah. Ada sebagian itu dimintai doa apapun, di suwuknya cuma satu, apa? Baca bismillah. Urusan apapun bismillah, makbul. Apapun hajatnya bismillah, langsung makbul. Karena sudah tirakatan habis-habisan untuk bismillah. Sebagian wiritannya Al-Fatihah saja. Apapun masalahnya Al-Fatihah pasti selesai. Kalau cita-citanya cuma sekedar menyelesaikan masalah, ya sudah. Ketika sudah dapat pengalaman selesai masalah dengan amalan, tidak ada keinginan untuk tambah dekat dengan Allah. Berarti derajat tidak bisa naik lagi. Dalam setiap amal senantiasa mengharap kedekatan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian dengan membaca begini panjang-panjang, itu kan derajat apa? Dan caranya itu bagaimana Pak? Membukanya panjang. Sholat ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Penjelasan para ulama dalam kitab-kitab fikih, lebih utama mana banyak rakaat tapi berdirinya sebentar, dengan rakaatnya sedikit tetapi lama berdirinya. Sholat tahajud umpamanya milih 20 rakaat sama-sama setengah jam, andaikan sama-sama tahajudnya setengah jam waktunya, 2 rakaat setengah jam dengan 20 rakaat sama-sama setengah jam. Lebih bagus mana? Banyak rakaatnya atau panjang rakaatnya? Di antara pendapat para ulama dalam kitab fikih adalah mendahulukan yang lama berdirinya daripada memperbanyak rakaat. Ketika lama berdiri yang dibaca apa? Al-Quran yang jelas. Nggak mungkin kita baca, memang anjurannya ketika berdiri Al-Fatihah kemudian baca surat-surat. Tentunya akan lama ketika membaca surat yang panjang. Terus keadaan kalau itu kan hafid Quran bisa. Ya, kalau kita yang nggak hafid Quran bagaimana? Dengan membaca langsung. Membaca langsung bagaimana? Bisa sebagian seperti dulu Yai Mahmud itu di depan mihrab ada apa nih Bu? Meja tapi bukan nyentuh tanah, yang di tembok, di dinding, kemudian itu ada mushaf besar. Itu senantiasa apa? Kalau sholat itu pakai bacaan Quran. Jadi dibuka dia kelihatan karena Qurannya mushafnya besar. Kata Syekh Ubaidillah, memang dulu Yai Mahmud itu cita-citanya itu hafid Quran, tapi ngapal tuh nggak masuk-masuk. Sudah tirakatan nggak masuk-masuk, nggak bisa-bisa. Tapi alhamdulillah karena mujadah Yai Mahmud, artinya seluruh putra-putrinya hafid-hafid Al-Quran semuanya. Kiai Mahmud termasuk seperti itu. Sebagian ulama ada juga yang seperti itu, di depannya mushaf besar. Nanti ketika mau sholat, nanti dibuka dulu rakaat pertama, rakaat kedua.
salam, buka lagi rakaat pertama, rakaat kedua, salam. Ada seperti itu. Kalau santri-santri sekarang biasanya pakai Al-Quran yang kecil, taruh di saku kemudian dibuka. Bagaimana seperti itu? Boleh, yang penting gerakannya jangan sampai 3 kali berturut-turut. Jadi kalau 3 gerakan yang membatalkan kan gerakan 3 kali, gerakan besar yang 3 kali berturut-turut. Kalau gerakan kecil, gerakan jari ini tidak dianggap gerakan besar, sehingga walaupun banyak pun tidak dianggap membatalkan. Kalau di sini gatal, di sini nggaruk banyak boleh, asalkan hanya jari, tidak membatalkan. Itu juga kata mushaf Quran tadi sama seperti itu. Mungkin andaikan ini Quran di sini, ketika takbir Allahu Akbar, yang paling aman kalau gerakan besar berhenti seukuran tasbihat. Ambil dulu, berhenti sebentar, kemudian seukuran tasbihat, diangkat lagi sebentar, kemudian pakai gerakan jari. Gerakan jari diikut gerakan kecil. Selesai gerakan jari tutup, berhenti sebentar, kemudian melanjutkan lagi. Dipakai gerakan besarnya di sela-sela, dipotong-potong. Tapi kalau gerakan kecil menggunakan jari, enggak dipotong-potong boleh. Ya, Allahu Akbar, kemudian nanti waladhdallin amin, kemudian ambil, berhenti sejenak, diangkat lagi, berhenti, kemudian jarinya yang bergerak. Selesai tutup. Ini biasanya yang ketika tarawih penyimak kan seperti itu kebanyakan. Kalau tidak berturut-turut tidak dihitung tambahan. Maknanya tadi 1, berhenti jenak, masih 1, karena tidak berterusan. Tetapi kalau 2, tapi kalau berhenti 1 lagi, karena di sela-sela tadi seukuran tasbihat subhanallah. Seperti ngisi soft depannya kosong sama, di laju 1, 2, berhenti sejenak, maju lagi 1, 2, dan sama. Ini tadi Ustaz menyampaikan bahwa terkait dengan cita-cita. Di saat kita cita-cita membaca basmalah, apa yang kita lakukan itu betul, maka itu bukti. Tidak sampai pada Allah. Kemudian saya juga ketika kita cita-cita itu dengan Al-Fatihah, apa yang kita inginkan tegakkan hanya sebatas itu. Kemudian kedekatan dengan Allah tidak sampai. Kemudian ketika kita cita-cita mendapatkan ketenteraman, kenyaman di saat sholat dan berhenti di situ, kedekatan dengan Allah kita sudah sampai. Pertanyaannya, yang dimaksud kedekatan dengan Allah ini, kriteria ataupun juga batasannya seperti apa yang dikatakan kedekatan dengan Allah? Ketika seperti itu sebenarnya sudah termasuk dekat, tetapi tidak bisa bertambah lagi. Kedekatan yang tertinggi seperti apa? Kita belum bisa membayangkan, karena ini derajat para wali-wali yang tingkatan tinggi. Dan Imam Ghazali pun menyampaikan itu pengalaman rohaniah pribadi seseorang masing-masing, tidak bisa diutarakan. Cuma nanti nampaknya nanti ketika di akhir. Yang jelas ketika seseorang itu tambah dekat dengan Allah, maka akan merasakan kelezatan yang lebih lagi. Ketika seseorang seperti tadi berhenti di tengah jalan, tidak derajatnya yang jelas nggak bisa meningkat, atau mungkin lebih dari muda seperti itu, derajatnya tidak akan bisa meningkat. Kalau di kalangan aulia ada istilah Qutbul Aqtab, pimpinan wali sedunia. Sejak zaman baginda Nabi sampai akhir zaman pasti nanti ada Qutbul Aqtab, pimpinan wali sedunia. Di bawahnya nanti ada wali-wali. Kalau nggak salah di bawahnya Qutbul Aqtab nanti ada 2 wali yang mendampingi samping kanan samping kiri. Nanti ada lagi wali abdal, satu dunia jumlahnya cuma 7. Kemudian ada wali-wali yang satu dunia cuma 40. Ketika seseorang umpamanya cita-citanya ingin menjadi wali abdal,
Berarti ketika sudah sampai situ dikhawatirkan, berarti nanti tidak bisa meningkat menjadi lebih tinggi lagi. Tapi kenikmatan atau kriteria paling dekat dengan Allah seperti apa? Tidak bisa diungkapkan. Yang jelas seorang hamba makin mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan tambah dekat. Dekatnya seperti apa? Ini tidak bisa dibayangkan. Apakah kita harus merubah cita-cita kita yang kita katakan cita-cita kita itu dengan bacaan ini tercapai dan ini? Apakah harus kita rubah keinginan kita atau cita-cita itu untuk kata saja? Jadi mungkin ada sesuatu cara ketika kita sudah niat umpamanya ingin tirakatan ini supaya bisa seperti ini. Seperti saya sampaikan tadi, kalau seperti nanti khawatir nggak bisa meningkat lagi. Pengennya yang paling tinggi itu memang pengen tambah dekat-dekat dengan Allah Ta'ala. Memang yang paling bagus seperti itu, tapi kadang-kadang keadaan manusia ini tingkatannya berbeda-beda. Kadang-kadang kalau seseorang itu langsung meningkat yang tertinggi, hanya ingin dekat dengan Allah, tidak mengharapkan apapun, dia belum mampu, sehingga malah nanti berhenti di jalan. Kadang-kadang dia perlu tahapan yang rendah dulu, ingin pengalaman selesai masalah dengan amalan. Kemudian setelah itu nanti ingin meningkat lagi. Maka kalau kita mungkin tahap awal, tergantung keadaan diri kita masing-masing. Kalau kita ini derajatnya memang masih seperti itu, lebih baik seperti itu. Tetapi nanti ketika sudah berhasil, jangan berhenti di situ, terus diusahakan meningkat lagi dan lagi. Dalam suatu hadis, Nabi juga ngasih nasihat bahwasanya amal agama ini memang sangat-sangat dalam, bagaikan lautan. Untuk menyelami lautan harus sedikit demi sedikit. Amal agama ini juga sangat kokoh, sangat dalam. Untuk sampai ke puncak tertinggi itu juga perlu sedikit demi sedikit. Dulu ada sedikit kisah dari Ki Ubaidillah zaman santri zaman Kiai Mahmud. Ada seorang santri sowan ke Kiai Mahmud, ada masalah agar selesai masalahnya. Sama Kiai Mahmud kasih amalan khataman Quran selama 40 hari. Jadi ini keadaan santri tadi memang derajatnya masih di sini. Maka santri tadi tirakatan amal. Di tengah jalan timbul bisikan hati. Kalau kamu beramal, niatnya hanya selesai amal salah, rugi. Mendingan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Akhirnya selesai 40 hari ditanyai Mahmud, bagaimana masalahnya selesai atau belum? Kata santri tadi, mohon maaf ya, alhamdulillah amalan sudah saya selesaikan 40 hari. Masalahnya bagaimana? Nah, mohon maaf kemarin di tengah amalan timbul bisikan. Kalau kamu beramal hanya untuk menyelesaikan masalah, rugi. Mendingan hanya murni dekat dengan Allah Ta'ala. Maka sama Imam itu dimarahi habis-habisan. Dimarahi malah. Kalau menurut logika kita ya, loh itu baik kok tambah dimarahi. Kalau dari Syekh Ubaidillah, kenapa dimarahi? Karena kaitan dengan karakter atau sifat, diantaranya memang santri tadi mungkin belum sampai tingkatan seperti itu. Kalau nanti santri ini belum punya pengalaman selesai masalah dengan amalan, khawatir nanti ketika ada masalah bukan tawajuh amal malah meninggalkan amal. Khawatirnya di situ. Tapi memang kalau yang sudah tingkatan seperti para sahabat dan yang lain, mereka dalam amal itu memang sudah tingkatannya tuh hanya mendekatkan diri kepada Allah. Urusan dunia habis total nggak masalah. Yang penting bisa dekat dengan Allah Ta'ala. Bagi yang sudah tingkatan seperti ini, ya sudah seharusnya tawajuh seperti ini. Nah, kalau kita bagaimana? Ya tetap kita tata dua-duanya. Bagaimana tambah dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau ingin punya pengalaman selesai masalah dengan amal, itu bagus.
Tetapi nanti kalau berhasil, jangan berhenti dari situ, perlu ditingkatkan lagi. Ingat bahwasanya yang terinti itu bukan selesai masalah dengan amal, tapi dekat dengan Allah Ta'ala. Betul nih? InsyaAllah. Untuk kelompok Torekoh itu kan saya belum pernah ikut, hanya saja pernah ikut bersama itu dari habis maghrib itu terus sholat isya, terus kadang zikir terus itu sampai hampir setengah 12 itu. Jadi itu saya padahal itu bisa sebenarnya mungkin pesertanya mungkin ada 200 sampai 400. Itu saya itu sudah itu sampai 4 kali itu. Yang depan saya itu enggak, itu sampai setengah 12 itu apa mereka kenikmatan sehingga batal enggak terasa atau memang tidak batal. Karena saya itu rata-rata mereka itu umurnya di atas saya semua, karena saja kok mungkin saya itu misalkan dari maghrib mau isya itu, ini kita sholat isya itu saya cepat-cepat ke belakang wudhu untuk memperbaiki wudhu terus sholat isya. Karena saja saya lihat dari imamnya sampai belakangnya itu kok belum pernah ke belakang gitu. Apa itu memang ada amalan itu sudah Tunggu di di masjid Makmur sana. Oh, kita dengar. Nah, Qadir ya. Qadir. Tahu namanya kelompok itu dari Jogja dari pondok-pondok itu ngumpul ke sana. Ya, mungkin dua-duanya. Mungkin batal nggak terasa, mungkin juga nggak batal sama sekali. Mungkin seperti itu. Dan dua-duanya mungkin terjadi. Memang ada sebagian itu memang Allah Ta'ala jaga sehingga nggak batal sama sekali, ada. Ada sebagian yang memang mungkin yang masih baru-baru itu batal tapi nggak terasa, mungkin juga. Tetapi secara umum kalau melihat dari adab-adab zikir, mereka memang nggak batal sama sekali. Saking nikmatnya, bukan memang asli nggak batal, terjaga. Tapi ya mungkin juga ada yang batal nggak terasa, mungkin ada. Tetapi kalau melihat dari adab-adab zikir, karena adab zikir itu harus dikerjakan dalam keadaan bersuci, ya, seperti itu mungkin terjadi. Seperti di kisah-kisah fadilah amal, sebagian aulia itu mereka setelah sholat isya, sholat sunnah sampai subuh, nggak batal sama sekali. Ada seperti itu. Kalau kita lihat mungkin kalau kondisi kita santai, mungkin itu pasti mungkin berapa jam sekali kejeding buang air kecil. Tapi orang yang naik bis itu bersini Jakarta itu ada yang nggak buang air kecil sama sekali 10 jam dari sini sampai Jakarta. Ketika beda keadaan biasanya juga terjadi perbedaan. Dia dua-duanya mungkin terjadi, tapi kalau secara adab kemungkinan besar memang tidak batal sama sekali. Dereng person. Jadi biasanya ketika seseorang itu tawajuh betul, mungkin ada ujian-ujian batal. Tapi nanti suatu saat juga Allah jaga sehingga nggak batal sama sekali. Allahu Akbar. InsyaAllah cukup sampai di sini. Semoga Allah Ta'ala pilih kita sebagaimana Allah Ta'ala memilih para wali-wali Allah Ta'ala. Ya subhana bihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.